Aku memujimu, aku menyembahmu, Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelantara-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memujimu, aku menyembahmu, Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Haleluya Tuhan, kami memuji-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelantara-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memujimu, aku menyembahmu, Kau Allah yang
Haleluya. Mari kita sama-sama puji Tuhan kita dengan lagu segala puji syukur. Saya percaya mereka yang menonton dari rumah ikut juga untuk menari di depan TV kita. Dan kita katakan, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kaulah yang layak disembah. Kita katakan, kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah, haleluya, oh soraklah, haleluya, haleluya, oh, soraklah, haleluya, oh soraklah, haleluya, haleluya. Semua katakan, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kaulah yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah, haleluya, oh soraklah, haleluya, haleluya, oh, soraklah, haleluya, oh soraklah, haleluya, haleluya. Haleluya. Mari kita katakan, soraklah, haleluya, oh soraklah, haleluya, haleluya, oh, soraklah, haleluya, oh soraklah, haleluya, 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 Mari kita sama-sama memuji nama Tuhan. Kita nyanyi dengan hati yang gembira, karena hati yang gembira adalah obat. Haleluya, amin. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang.
senang. Kita katakan hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira Tuhan senang. Haleluya. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Haleluya Tuhan, sentuhlah hati kami ya Tuhan, biar kami sentiasa memuji dan menyembah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Haleluya.
sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baharu, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari kita siapkan hati kita dan mengatakan, bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidup
Dia ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Haleluya. Biar kami berdiri di altar-Mu ya Tuhan. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Diampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Datang di altarnya Tuhan. Sujud di altarnya. Ku bawa hidupku Tuhan, karena ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi, mujizat terjadi, pemulihan terjadi saat datang di altarnya. Shalom saudara dan saudari para jemaat Tuhan yang saya kasihi. Bersyukur kita dapat sekali lagi mengadakan kebaktian kita secara online. Dan dimanapun Anda berada, saya berharap Anda yang menonton berada di dalam keadaan yang sehat dan baik saja bersama dengan keluarga Anda. Jadi pada hari ini saya akan meneruskan dalam firman Tuhan.
Tetapi sebelum itu, untuk kesempatan pada hari Minggu ini, saya ingin mengucapkan selamat Hari Bapa kepada bapa-bapa ahli-ahli dalam gereja kita, dan juga sesiapapun yang menonton rancangan ini. Jika Anda adalah seorang anak, maka saya ingin menasihatkan supaya Anda memberikan ucapan selamat Hari Bapa kepada Bapa Anda. Kalau Anda adalah Bapa-bapa, maka saya ingin mengucapkan selamat Hari Bapa kepada Anda. Anda adalah Bapa yang hebat, Bapa yang diberkati Tuhan, dan saya percaya bahwa Tuhan mahu Anda menjadi Bapa yang hebat dan menjadi Bapa yang perkasa di dalam iman. Haleluya saudara. Jadi hari ini saya akan meneruskan di dalam firman Tuhan, di dalam siri kita di dalam surat Filipi. Jadi sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur untuk hari ini kami dapat sekali lagi mengadakan kebaktian secara online. Ya Bapa, kami serahkan daripada awal hingga akhir pemberitaan firman ini, supaya Tuhan ia dapat membantu kami, mendorong jemaat-Mu yang mendengar, dan juga Tuhan supaya kami makan daripada firman-Mu. Dan Tuhan, biarlah kami bertumbuh di dalam iman kami secara sihat dan seimbang, sehingga Tuhan kami juga dapat menjadi terang dan garam bagi orang-orang di sekeliling kami. Kemanapun kami pergi Tuhan, kami menjadi saksi-Mu yang benar. Terima kasih Tuhan, urapilah saya yang menyampaikan, juga mereka yang mendengar akan diberkati lewat firman-Mu. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Jadi saudara, hari ini kita akan meneruskan pengkajian kita di dalam surat Filipi. Kalau minggu yang lalu saya telah berkongsi daripada Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-18. Sebenarnya ada baki di pasal yang kedua ini, yaitu ayat 19 hingga ayat yang ke-30. Namun saudara dan saudari, saya ingin menyatakan di sini kita akan meloncat ataupun skip bahagian ini, karena saya merasakan bahwa bahagian ini adalah bahagian yang agak personal ataupun pribadi daripada Paulus kepada jemaat di Filipi, dan dia menyebut dua nama yang penting di petikan ini, yaitu Timotius dan Epaphroditus. Ya, memang kita boleh sebenarnya belajar daripada petikan ini, tapi saya merasakan ini lebih pribadi kepada mereka. Saya percaya bahwa Tuhan boleh, kalau kita mau mengaplikasikan bahagian ini, kita boleh sebenarnya Paulus ingin supaya jemaat-jemaat menyambut kedua-dua orang ini, yaitu Timotius, ya, yang dikatakan orang yang sehati sepikir dengan Paulus, orang yang betul-betul melayani Kristus, dan orang ini patut dihormati. Dan saya percaya kalau kita mengaplikasikan kepada kita juga harus menyambut orang-orang yang setia memberitakan firman Tuhan, yang setia di dalam Tuhan. Orang-orang ini patut kita hormati, ya. Jadi tapi saudara, saya rasakan message tidak terlalu banyak di sini, tetapi yang penting adalah kita tetap meneruskan bahagian yang seterusnya. Kita akan masuk ke dalam pasal yang ketiga. Jadi pada hari ini saya akan mengupas daripada Filipi 3 ayat yang pertama hinggalah ayat yang ke-16. Jadi ini yang akan kita bahaskan pada hari ini. Jadi saudara, saya tidak akan membaca keseluruhan teks, ya. Saya berharap ketika Anda menonton ini, Anda juga mengambil Alkitab Anda dan membaca sendiri keseluruhan daripada teks ini, yaitu dari ayat pertama sampailah ayat yang ke-16, ya. Ini demi untuk menjimatkan masa kita pada hari ini. Jadi saya akan teruskan saja kepada isi pemberitaan ataupun apa yang boleh kita belajar daripada petikan ini. Jadi pada hari ini saya mengambil tema, yaitu mengenal Kristus lebih mulia dari segalanya. Mengenal Kristus lebih mulia dari segalanya. Jadi ini merupakan tema besar yang saya ambil daripada petikan ini. Dan saya ada 4 poin yang penting untuk disampaikan lewat daripada petikan yang akan kita bacakan pada hari ini. Jadi mari kita lihat apa yang dikatakan oleh
Paulus di dalam petikan ini. Jadi yang pertama saudara, kalau kita melihat bagian ini, yang pertama adalah Paulus menyuruh ataupun memberitahukan ataupun menggesa kepada jemaat di Filipi supaya mereka berwaspada terhadap pengajar dan ajaran palsu. Itu yang pertama sekali di dalam petikan ini, yaitu supaya mereka berhati-hati, ya, mereka berwaspada, mereka berjaga-jaga terhadap pengajar sesat, pengajar palsu, dan ajaran-ajaran yang membawa ajaran-ajaran yang tidak alkitabiah, tidak benar, yang tidak sesuai ataupun selari dengan Injil. Mari kita lihat di ayat yang 1b ini dan ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, di mana dikatakan, hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu, karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Yang poin yang saya ambil daripada sini adalah supaya kita berwaspada terhadap pengajar dan ajaran palsu. Jadi ini yang Paulus beritahukan kepada jemaat di Filipi pada waktu itu. Ajaran palsu ataupun pengajar palsu, saudara, bukanlah suatu yang baru. Sebenarnya semua ini sudah ada sejak daripada zaman para rasul lagi. Dan Yesus sendiri sudah mengatakan bahwa selepas dia akan muncul banyak pengajar-pengajar palsu, Kristus palsu yang mengaku diri Mesias dan sebagainya, mengaku diri mereka nabi dan sebagainya. Ya, dan itu benar-benar terjadi. Zaman para rasul banyak terjadi, saudara. Dan timbul berbagai-bagai pengajaran yang menyusup masuk ke dalam gereja dan mengajarkan sesuatu yang bertentangan atau tidak sesuai dengan Injil yang telah diberitakan oleh para rasul yang mereka terima daripada Yesus Kristus. Jadi sampai pada hari ini pengajaran-pengajaran palsu juga masih beredar. Bukan sesuatu yang baru, saudara. Kadang-kadang kita mendengar ajaran yang songsang ataupun terpesong, tetapi ajaran itu sebenarnya sudah ada dulu, tetapi dibangkitkan kembali dan sering dikitarkan semula. Dan ini terus berlangsung. Dan itu berlaku sejak daripada zaman para rasul. Jadi Paulus mengingatkan kepada orang-orang di Filipi supaya mereka berhati-hati. Apa dikatakan? Kalau kita lihat di ayat ini, dia katakan berhati-hati terhadap anjing-anjing. Ya, ini bukan anjing-anjing peliharaan, saudaraku. Ini sebenarnya adalah bahasa kiasan supaya kita coba mengerti apa yang dikatakan Paulus ini. Apakah yang dikatakan anjing-anjing? Ya, kalau kita melihat di dalam Alkitab, contohnya di dalam Injil, Yesus juga ada menyebut tentang anjing. Ya, dia pernah menyebut tentang orang Kanaan, ya, yang diibaratkan sebagai anjing, ya, di mana dikatakan orang yang di luar Israel, yang bukan daripada umat perjanjian, disebut anjing sebenarnya. Mereka orang kafir. Dan Yesus pernah menyebut, kalau kita mengingat tentang kisah di mana Yesus dia didatangi oleh seorang wanita yang mau supaya Yesus menyembuhkan anaknya, tetapi Yesus berkata tidak baik, ya, mengambil roti yang disediakan untuk anak dan diberikan kepada anjing, melemparkannya kepada anjing. Tetapi apa yang perempuan ini jawab? Perempuan itu berkata, Tuan, anjing pun makan remah-remah daripada meja tuannya. Dan Yesus berkata, wow, besar imanmu. Maka pada waktu itu juga mujizat terjadi. Jadi saudara, kita melihat Yesus pernah menggunakan istilah itu. Yesus juga pernah menggunakan di tempat-tempat lain, ya. Dan di dalam Alkitab sering digunakan di dalam Perjanjian Baru menggunakan istilah anjing. Jadi saya ingin kita melihat di dalam 2 Petrus 2 ayat 22, di mana dikatakan begini,
Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Ya. Dan kalau kita melihat konteks yang dikatakan oleh Petrus ini, Petrus sebenarnya merujuk tentang guru-guru palsu. Ya, guru-guru palsu yang diibaratkan juga seperti anjing yang kembali ke muntahnya. Jadi penggunaan Petrus dan juga Paulus sepertinya bersangkutan ataupun sama, ya. Dia merujuk kepada pengajar-pengajar yang palsu yang dikatakan anjing-anjing, dan Petrus mengatakan mereka adalah anjing yang kembali lagi ke muntahnya. Orang yang dulu kononnya mengaku kebenaran, mengenal kebenaran, tetapi kembali ke dalam dosanya, dan itu diibaratkan anjing yang kembali ke muntahnya. Jadi saudara, apa yang dikatakan oleh Paulus di sini, anjing-anjing bukan anjing yang betul ataupun anjing peliharaan kesayangan kita, tetapi anjing-anjing pengajar-pengajar yang sesat, yang kononnya tahu kebenaran, tetapi akhirnya mereka kembali ke hidup yang tidak berkenan kepada Allah, dan mereka menyangkal Kristus. Dan itu yang Petrus katakan, lebih baik mereka tidak pernah mengenal kebenaran itu daripada awalnya. Karena mereka umpama anjing yang kembali lagi menjilat muntahnya itu. Jadi, dan seterusnya dikatakan, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Siapakah ini? Juga adalah pengajar palsu, ya, yang kononnya berselindung sebagai pelayan-pelayan Tuhan, tapi mereka adalah pekerja-pekerja yang jahat. Jadi pada waktu itu sudah terjadi juga pemesongan terhadap Injil. Banyak guru-guru palsu muncul. Dan dikatakan juga seterusnya, yang ketiga, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Jadi ada orang-orang Yahudi yang kononnya percaya Yesus, tetapi mereka ingin membawa orang-orang bukan Yahudi untuk menjadi seperti orang Yahudi. Kalau mereka percaya Yesus, yes, mereka katakan ya, percaya Yesus, tapi tidak cukup. Kamu juga harus disunatkan supaya kamu selamat. Sedemikian saudara, supaya kamu menjadi sebahagian daripada kami, umat pilihan Allah. Tetapi saudara, kita melihat di sini bahwa Paulus menyebut mereka sebagai penyunat-penyunat palsu. Jadi mereka bukan hamba-hamba Tuhan yang benar. Jadi saudara, mereka adalah orang-orang yang menyamar, orang-orang yang sebenarnya terpesong daripada kebenaran Injil. Injil bukan soal sunat secara fisikal, saudara. Jika Anda ada yang bersunat secara fisikal, kalau Anda mengambil itu karena sebab-sebab kesehatan, maka itu baik bagi saudara dan itu tidak dihalang, saudara. Tetapi jika kita mengambil mentality ataupun sikap seperti orang Yahudi, kita mengatakan kita mau bersunat supaya kita selamat, maka itu adalah suatu yang tersasar daripada Injil. Ataupun kita bersunat supaya kita menjadi umat pilihan Allah, maka kita tersasar. Kita menjadi umat pilihan Allah, umat Allah sendiri adalah karena iman di dalam Yesus. Melalui iman kita di dalam Tuhan Yesus, maka kita diakui sebagai anak. Sebab firman Tuhan di dalam Yohanes 1 ayat 12 mengatakan, barang siapa yang menerimanya, tetapi yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Tidak dikatakan di sana bahwa tetapi barang siapa yang bersunat, saudara, tetapi barang siapa yang menerimanya, yaitu orang yang percaya kepadanya. Orang itulah yang disebut anak-anak Allah. Orang itulah yang menjadi sebagian daripada umat perjanjian Allah, kepunyaan Allah sendiri. Jadi bersunat fisikal tidak menentukan status orang percaya. Itu hanya secara lahiriah ataupun jasmani, tetapi bukan yang dimaksudkan oleh Tuhan sendiri, yaitu menjadi percaya, menjadi milik Allah melalui iman di dalam Tuhan. Dan di ayat yang ketiga dikatakan, karena kitalah
orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah. Jadi Paulus melihat di sini ada dua jenis sunat. Satu sunat fisikal, tetapi ada satu lagi sunat yang rohani, saudara. Dan Paulus mengatakan sebenarnya kitalah orang yang bersunat. Bukan sunat fisikal di sini, tapi orang yang bersunat secara rohani. Dalam kitab Roma mengatakan sunat di dalam hati, saudara. Apakah sunat di dalam hati? Yaitu penanggalan akan dosa, yaitu melambangkan pertobatan, saudaraku. Maka itu adalah sunat yang rohani, sunat hati. Dan itulah yang dimaksudkan Tuhan, bukan sunat fisikal. Kalau untuk maksud kesehatan, silakan saudara. Tetapi jangan mengambil itu sebagai suatu prasyarat ataupun suatu kewajiban yang mengatakan dengan melakukan sunat fisikal kita menjadi umat Allah. Tidak, saudara. Kita menjadi umat Allah melalui iman dalam Yesus Kristus. Itu saja, saudara. Tak ada tambahan yang lain. Ya. Jadi seterusnya kita melihat yang kedua. Jangan berharap pada hal jasmani. Itu poin yang kedua. Jangan berharap pada hal jasmani. Di ayat yang ke-3b hingga ayat yang ke-6 saya bacakan. Dikatakan begini, dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi, tentang kegiatan aku menganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Jadi Paulus mengatakan di sini, kita ini orang-orang bersunat yang sebenar-benarnya, yaitu kita bermegah dalam Kristus yang tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah ataupun hal-hal yang jasmani, hal-hal yang nampak dengan kasat mata kita. Kita adalah orang-orang yang disunat secara rohani, orang-orang yang telah bertobat, orang-orang yang menerima Roh Kudus, yang beribadah kepada Tuhan dengan kuasa Roh Kudus, bukan oleh liturgi sahaja yang boleh dilakukan secara jasmani, yang dilihat di depan mata kita. Tetapi saudara, Paulus mengatakan kitalah orang-orang itu, dan kita bermegah, kita hanya berharap kepada Yesus Kristus. Kita tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, hal-hal agamawi kosong yang cetek, saudara. Jadi begitu di dalam kekristenan ada juga banyak hal yang boleh sebenarnya menjadi suatu agama semata-mata. Ya, contohnya kita hanya melihat bangunan gereja sebagai tempat kudus, tetapi kita lupa bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah yang juga Tuhan mau supaya kudus. Ya, kita mungkin hanya melihat hari Minggu saja sebagai hari yang spesial, hari di mana kita boleh beribadah. Tapi saudara, kita lupa bahwa hari demi hari kita harus menjalin hubungan kita dengan Allah. Jadi saudara, banyak hal sebenarnya di dalam kekristenan. Kalau kita tidak mempunyai pengertian, maka kita boleh tersasar. Kita boleh menjadi seperti orang Farisi, menjadi orang Yahudi zaman dahulu yang hanya melakukan kewajiban agama, hanya sebatas agama, tetapi bukan pengenalan pribadi dengan Tuhan. Jadi bagaimana saudara? Apakah saudara juga mungkin merasa, oh saya sudah dibaptis, maka saya adalah anak Tuhan? Saudaraku, jika Anda orang yang telah percaya dan dibaptis, amin saudara, Anda adalah anak Tuhan. Tapi kalau Anda dibaptis tanpa pengertian, tetapi hidup Anda tidak mencerminkan kepercayaan kepada Kristus, maka baptisanmu itu bukan suatu yang dapat dibanggakan, saudara. Itu mungkin hanya suatu upacara keagamaan yang Anda lakukan.
Jadi begitu juga dengan bagaimana kita beribadah. Kalau kita hanya berpikir beribadah itu hari Minggu saja atau kebangunan saja, maka kita juga sedang hanya beragama yang kosong ataupun cetek. Jadi itu yang dikatakan oleh Paulus, ya. Jadi yang ketiga kita melihat di sini adalah mengenal Kristus lebih bernilai dari segalanya. Mengenal Kristus lebih bernilai dari segalanya. Saya baca dari ayat 7 hingga 11 dikatakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia dari semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang telah Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Jadi Paulus melihat bahwa orang-orang yang beribadah kepada Allah adalah orang-orang yang memiliki Roh Kudus, beribadah oleh Roh Allah. Lepas itu orang yang bukan berharap pada hal-hal jasmani, bukan soal makanan, soal adat istiadat, tradisi, bukan soal hari, bukan soal saudara bangunan dan sebagainya, tetapi kita beribadah dengan Roh Kudus, beribadah dengan pengenalan akan Tuhan. Dan di sini Paulus di kemuncak petikan ini dia mengatakan mengenal Kristus itu jauh lebih mulia daripada semuanya. Dia boleh berbangga menjadi orang Yahudi, dia boleh berbangga menjadi orang Farisi, menjadi umat pilihan Allah. Tetapi saudara, dia mengatakan bahwa apa yang dahulu merupakan kebanggaan, merupakan keuntungan baginya, dia mengatakan itu sampah semuanya. Dan dia melihat Kristus itu jauh lebih berharga, jauh lebih mulia dari agama kosong, saudara. Jadi saudaraku, mari kita belajar seperti Paulus. Kita mau melihat bahwa mengenal Yesus itu jauh lebih penting dari semua yang ada. Dalam bidang ilmu, apakah ilmu yang paling tinggi, saudara? Yaitu ilmu tentang Tuhan, yaitu mengenal Tuhan. Jadi apa yang kita cari yang lebih daripada harta benda, keuangan, dan sebagai kekayaan dan sebagainya. Mencari Yesus, mengenal Yesus, itu jauh lebih tinggi, saudaraku. Tidak bermakna bahwa kita tidak akan bekerja, tidak akan mencari ilmu yang lain. Tetapi saudara, mari kita belajar untuk meletakkan Yesus di tempat yang tertinggi, menjadi pusat kehidupan kita. Seperti Paulus mengatakan, pengenalan Kristus itu jauh lebih mulia. Dia sanggup melepaskan semuanya. Statusnya sebagai orang Farisi, ya, dia memiliki kedudukan, dia dihormati oleh orang, dia sebenarnya hidup dalam keadaan yang selesa, tapi dia melepaskan semuanya dan menganggapnya sampah. Dia sanggup menderita, bahkan pada waktu dia menulis ini, saudara, dia berada di dalam tahanan, tetapi dia sanggup melepaskan semuanya. Dan dia sanggup menderita demi Kristus. Dan dia mengatakan, yang ku kehendaki adalah mengenal Dia. Apakah saudara mempunyai kerinduan yang sama? Yang saudara kehendaki adalah apa? Tanyakan diri saudara, apa yang Anda paling inginkan di dalam hidup ini? Kekayaan, nama, ataupun Anda ingin mengatakan, Tuhan, aku mau mengenal-Mu. Jadi saudara, mari kita belajar daripada Paulus. Paulus telah menunjukkan kepada kita bahwa yang paling mulia, yang paling berharga, yang paling berbaloi di dalam kehidupan ini adalah mengenal Kristus.
Juru Selamat kita. Amin, saudara. Yang terakhir, saudara, yang keempat. Yang keempat adalah melepaskan masa lalu dan maju terus ke hadapan. Melepaskan masa lalu dan maju terus ke hadapan. Saya bacakan dari ayat 12 hingga 16 berkata, "Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang telah kulakukan. Aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh." Jadi Paulus memberikan sekali lagi contoh tentang dirinya. Dia melihat bahwa kehidupan lalunya sebagai orang Farisi itu, orang Yahudi, sebagai orang Israel itu semuanya tidak dapat diharapkan. Itu semuanya lahiriah, itu semuanya jasmani. Tetapi apa yang boleh diharapkan adalah dia berharap kepada Kristus. Dia bermegah di dalam Yesus. Dia percaya bahwa Yesuslah satu-satunya jalan keselamatan. Dan melalui iman saja dia bersatu dengan Tuhan. Dan dia menjadi milik Tuhan. Bukan karena keturunan. Jadi saudara, dan akhirnya apa yang Paulus lakukan adalah setelah dia meninggalkan semuanya, dia tidak pernah menyesal. Dia tidak pernah rasa ingin kembali ke agama lamanya. Tetapi dia maju terus walaupun melalui pelbagai penderitaan. Paulus mengatakan dia pernah disesah, dia pernah dicambuk, saudara. 49 kali. Dia pernah ditikam dengan batu, tetapi dia masih hidup. Dia pernah banyak kali dia mau dibunuh, dikejar kemana-mana. Dia pernah mengalami kapal karam di laut. Dikatakan dia terkatung-katung semalam-malaman di laut. Tetapi dia tidak pernah menyesal, saudaraku. Dia tetap beriman. Dia tetap percaya kepada Tuhan. Dia dianiaya. Dia difitnah. Dia dicaci maki. Bahkan dia ditahan. Dipenjarakan, dan akhirnya kita tahu dalam sejarah bahkan Paulus dibunuh, tetapi dia setia sampai akhirnya. Jadi saudara, dia mengatakan dia melupakan apa yang dulu, kehidupan lamanya, tapi dia maju terus, berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Dia terus berjalan dalam iman, saudara. Jadi kita juga sama, kita mau belajar seperti Paulus. Kita mungkin ada berbagai sejarah silam di dalam kehidupan kita. Dulunya kita mungkin seorang pemabuk. Kita tidak mengenal Tuhan. Kita menyembah berhala. Dulunya kita hidup tanpa takut akan Tuhan. Kita buat apa saja yang menyenangkan hati kita. Tapi setelah kita mengenal Kristus, kita mau terus berjalan dan bertumbuh dalam Dia. Mengenal Dia lebih dalam, lebih dalam. Dan kita juga mau menjadi saksinya kepada orang lain. Dan biar orang lain juga mengenal siapakah Yesus dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Jadi ini yang kita dapat belajar daripada teks ini. Jadi apakah aplikasi yang boleh kita ambil daripada firman ini? Jadi yang pertama, saudara, hati-hati terhadap ajaran yang kamu terima dan dengar. Saudaraku, seperti Paulus telah memberi peringatan kepada orang Filipi supaya berhati-hati. 3 kali dia berkatakan, hati-hatilah, hati-hatilah, hati-hatilah. Sama juga pada hari ini, kita berhati-hatilah. Ada banyak ajaran yang salah, saudara. Ada banyak pengajar palsu, saudara. Ada banyak orang mengaku menggunakan nama Tuhan, bernubuat, ya,
Seperti pernah kita dengar orang bernubuat mengatakan vaksin adalah antikristus, membuat orang panik, membuatkan orang terkejut, keliru dan sebagainya. Tapi saudara, orang menggunakan nama Tuhan dengan sewenang-wenangnya. Tuhan tidak pernah berbicara begitu. Dan firman Tuhan yang dipakai itu diselewengkan, dipesongkan untuk menyokong agenda ataupun ide mereka. Tapi mari kita kembali kepada firman Tuhan. Dengan setia kita menggali dan belajar dan menilai dan menimbang. Dan juga supaya kita tidak akan terpesong daripada jalan Tuhan. Jadi hati-hatilah terhadap pengajar dan ajaran palsu yang salah. Yang kedua, tinggalkan agama kosong dan beribadahlah dalam roh dan kebenaran. Ini kita sudah sentuh di khotbah yang sebelum ini. Apa maksudnya menyembah dalam roh dan kebenaran, saudara? Yang ketiga adalah, mari jadikan Yesus sebagai prioritas yang terutama, yang tertinggi, dan menjadi pusat kehidupan kita. Kita mau mengenal Yesus, itu jauh lebih mulia. Ya, mungkin Anda berkata dalam situasi sekarang pandemik ini, ya, kita dalam keadaan sukar, kita mau bekerja, kita mau menyerah keluarga kita. Semua itu baik, saudara. Tapi kita jangan lupa bahwa kita tetap mau mengenal Yesus. Dalam masa pandemik inilah kita boleh berhenti sejenak. Berpikir, banyakkan berpikir, banyakkan merenung, banyakkan berdoa. Pikirkan hubungan kita dengan Tuhan. Apakah aku telah mengenal Kristus? Apakah aku semakin mengingini Dia atau semakin menjauh daripada Dia? Jadi saudara, seperti Paulus katakan, yang ku kehendaki adalah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Nah, yang keempat, yang terakhir adalah, mari kita lupakan apa yang telah lalu, hidup kita yang lalu. Jangan dikenang-kenang, jangan dirindu-rindui. Bahkan jangan kembali, saudara, kepada pola kehidupan lama kita. Tapi marilah kita maju terus dalam iman. Kita mau bertumbuh dan semakin bertumbuh. Daripada kemuliaan sampai kemuliaan. Mari kita menjadi saksi Kristus. Menyatakan Kristus kepada ramai orang. Haleluya, saudara. Sampai di sini, semoga firman Tuhan ini memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang singkat, namun Tuhan kami percaya bahwa firman ini berkuasa mengubahkan hidup kami, mendorong kami, menguatkan kami, menumbuhkan kami, supaya kami Tuhan semakin mengenal Engkau, semakin setia, semakin committed dalam mengikuti Engkau. Supaya Tuhan jangan kami lalai, jangan kami mudah diombang-ambingkan oleh angin-angin, pengajaran, masalah, ataupun apapun yang terjadi di sekeliling kami. Tapi kami mau maju terus Tuhan dalam iman kami, mengenal Engkau lebih dalam dan lebih dalam. Biarlah kasih di dalam hati kami semakin Tuhan mendalam terhadap Engkau, mendalam terhadap firman-Mu. Pimpinlah kami Tuhan, sekiranya kami sesat, bawalah kami kembali. Pimpinlah kami, ampunilah kami. Dan Tuhan, bawalah kami di jalan-Mu yang benar. Terima kasih Bapa, berkatilah umat-Mu, dimanapun mereka berada. Lindungi mereka, jagalah mereka keluar masuk daripada rumah, kemanapun mereka pergi. Biarlah Tuhan nama-Mu dimuliakan di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Semua ini kami minta dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Amin, saudara. Terima kasih, saudara. Kita akan berjumpa lagi di waktu-waktu yang akan datang. Shalom. Bila buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila
melihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mataku, lihat wajahmu, aku terkagum. Bila lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi